Mengenai startup ini memang menjadi suatu dilema bagi para incumbent. Mereka yang sudah kadung menjadi besar, untungnya juga banyak, karyawannya banyak, dan mereka patuh pada regulasi. Patuh regulasi adalah hal yang sangat penting sekali. Namun demikian seringkali kemudian incumbent terperangkap dengan melakukan langkah-langkah minta perlindungan. Dan ini bukanlah strategi yang disarankan untuk para incumbent. Karena ini adalah masalah inovasi. Ini adalah masalah disruptions. Yang dapat kami sarankan kepada para incumbents adalah sebagai berikut. Yang pertama, incumbents harus belajar lagi mengenai strategi disruptions. Yang kedua, incumbent harus merekrut kaum muda masuk ke dalam institusinya dan menjadikan mereka pemimpin, menjadikan mereka change agents, menjadikan mereka sebagai pelaku karena Anda berhadapan dengan kaum muda. Dan kaum muda sekarang itu punya uang, kaum muda sekarang itu sangat kreatif. Di usia muda mereka sudah menjadi para eksekutif, menjadi pengusaha. Mereka juga adalah anak-anak dari kelas menengah yang orang tuanya juga sudah mempunyai income yang lebih baik. Jadi jangan melawan alam, jangan minta perlindungan, tetapi pahami strategi disruptions. Kami di Rumah Perubahan bahkan mengajarkan para CEO, para pelaku usaha agar berperilaku seperti startups, agar menerapkan strategi seperti startups. Dan hasilnya bisa kita lihat, mereka tidak mengalami penurunan. Jadi ketimbang kita berlindung pada upaya-upaya proteksi seperti yang dilakukan di masa lalu, kita perlu melakukan langkah-langkah yang kreatif, langkah-langkah yang produktif. Dan langkah-langkah itu adalah tidak lepas dari namanya inovasi. Kita membedakan dua jenis inovasi. Yang pertama itu disebutnya sebagai sustaining innovation. Dan yang kedua disebut disruptive innovation. Sustaining innovation ini biasa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sehari-hari. Sustaining itu artinya meningkatkan pelayanan, meningkatkan produk, kualitas produk terus-menerus. Misalnya saja dulu kita mempunyai televisi adalah televisi hitam putih dan dulu gambarnya itu banyak semutnya. Tapi para produsen televisi kemudian memperbaikinya, semutnya hilang. Masih generasi televisi hitam putih. Beberapa tahun kemudian sudah ganti lagi menjadi televisi yang bersih bening, tetapi belakangan kita sadar tabungnya besar sekali. Kemudian mereka membuat televisi berwarna. Saya masih ingat dulu di era televisi TVRI, kami kalau nonton televisi begitu bergairah, pengen segera beralih dari black and white ke televisi yang berwarna. Tapi waktu berjalan, ternyata ini juga dibuat obsolete. Dibuat menjadi ketinggalan zaman oleh pelaku-pelaku membuat TV. Mereka membuat lagi jenis-jenis TV lain. TV yang lebih besar. Dan makin lama makin kesini, makin tipis. Dan gambarnya makin bagus. Jadi itulah yang disebut dengan sustaining innovation. Inovasi yang dilakukan secara perlahan-lahan terus-menerus diperbarui dan berkelanjutan. Di sisi lain, disruptive innovations itu dilakukan dengan menghancurkan yang sudah ada. Mereka tidak masuk pada semata-mata cara yang lama, tapi caranya baru. Dan disruptive innovation ini biasanya fokusnya bukan pada produk, bukan pada jasa, tetapi mereka lebih fokus pada business model. Dan bisnis model yang mereka bikin itu adalah suatu bisnis model yang sifatnya adalah continuous juga. Jadi bisnis model bukanlah sebuah langkah yang sifatnya adalah fixed point. Suatu ketika bikin selesai, jadi kemudian bisa dipakai selama-lamanya. No. Bisnis model adalah sebuah langkah jangka panjang yang dibangun bertahap dan kemudian diperbaiki karena mendengarkan suara konsumen, mendengarkan para aktor pencipta-pencipta yang lain yang pada awalnya kita nggak punya tuh. Pembayarannya barangkali adalah COD, cash on delivery. Pembayarannya adalah tunai. Tapi perlahan-lahan teman kita menciptakan cara pembayaran pakai uang digital. Kemudian pengirimannya perlahan-lahan kemudian dapat dikirim dengan menggunakan drone. Kemudian cara-caranya itu juga diperbaiki terus-menerus. Para pelaku inovasi di bidang disruptions itu biasanya fokus pada bisnis model. Dan bisnis model harus diberikan ruh. Bisnis model bukan semata-mata dunia digital. Bisnis model adalah sebuah cara di mana kita mendapatkan uang. Dan seringkali pelaku-pelaku usaha mengatakan itu adalah cara-cara predatory. Anda bikin harganya murah, Anda banting, karena kemudian Anda ingin menguasai pasar, setelah yang lain bangkrut, kemudian Anda menguasai. Itu adalah cara berpikir lama. Tetapi para pelaku usaha baru itu memperbaiki bisnis model sampai ke seluruh mata rantainya. Anda masih ingat topik yang saya ajarkan minggu lalu mengenai bisnis model? Dan di situ ada pertalian key partners, key supply,
cost structure, revenue stream, semua kita pelajari. Dan di situ kemudian pelaku-pelaku usaha baru melakukan apa yang disebut dengan cracking the cost. Cost-nya itu di-crack, dicari cara-cara yang bisa membuat menjadi lebih murah. Dan biasanya pelaku-pelaku lama terperangkap. Mereka berpikir, ini orang lawan kita ini mau perang harga nih sama kita. Nggak apa-apa, kita masih punya cash yang cukup banyak, kita simpan di masa lalu dan uangnya masih banyak. Jadi ketika mereka menurunkan harga, kita berpikir inilah strategi pricing sesaat yang ingin melawan kita, ingin merebut customer kita. Kemudian kita juga paksakan turunin harga. Tapi kita lupa bahwa pada saat kita turunin harga, cost structure kita belum kita rubah. Dan bertarung melawan para startups yang cost structure berbeda, itu adalah sebuah kegiatan yang sakit kepala. Anda tidak akan mungkin menang melawan mereka kecuali Anda melakukan cracking the cost Anda. Jadi setiap pelaku memang berbisnis dengan struktur biaya yang tidak sama. Dan itu adalah bisnis model. Anda harus kenali betul struktur biaya mereka. Dan jangan-jangan mereka itu bisa menciptakan atau bermain dengan cost yang rendah, tetapi juga dengan partner-partner yang berbeda, dengan cara-cara yang berbeda, dan bahkan kesejahteraan pada mereka yang bekerja atau stakeholders itu menjadi lebih baik. Ini adalah hal yang harus kita pikirkan. Yang Anda mesti ingat adalah disruptions bukanlah sebuah proses jangka pendek, proses sesaat. Disruptions adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dan itu membutuhkan waktu. Dan ini perlu kita ajarkan kepada pelaku-pelaku usaha yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya para pelaku-pelaku usaha baru ini bersaingnya dalam business model. Dan mereka mengikuti proses yang disebut dengan the disruption path. Ada patternnya, ada step-stepnya di sana yang dilakukan. Kemudian juga barangkali Anda bisa lihat itu bagaimana yang dilakukan oleh iPhone. Ini adalah sebuah langkah besar yang dilakukan oleh almarhum atau mendiang Steve Jobs. Steve Jobs itu memulainya dengan iPod, kemudian diperbaiki, musik kemudian seperti apa, akhirnya digabungkan, dan akhirnya sekarang kita lihat bagaimana iPhone mengalahkan Nokia, dan Nokia menjadi tidak relevan. Bahkan CEO Nokia mengatakan, we did nothing wrong. Kami tidak melakukan apa-apa yang salah, tetapi kami kehilangan. We lost. Dan ini membuat Perdana Menteri Finland juga cukup kecewa. Karena mereka dihajar dua hal. Kertas mereka didisrupt, dengan demikian maka orang tidak pakai lagi kertas, dunia menjadi paperless. Tetapi juga Nokia mereka mengalami kesulitan di pasar, hilang. Jadi Finland negara yang sangat terpukul. Karena mereka tidak siap menghadapi proses disruptions ini. Yang ketiga, beberapa pelaku di bidang disruptions ini tidak otomatis berhasil. Anda mesti ingat, Anda melakukan strategi disruptions, tidak otomatis Anda juga akan berhasil. Bisa jadi Anda juga gagal. Dan yang keempat, ini adalah mantra yang seringkali saya sebutkan. Saya kutip dari Christensen yang mengatakan disrupt or be disrupted. Setelah 20 tahun Christensen menulis tentang disruption strategy, akhirnya kemudian Christensen juga mengatakan mantra itu tidak selalu tepat. Karena dengan Anda melakukan disruptions atau Anda didisrupsi oleh kompetitor Anda, tidak otomatis Anda akan berhasil. Tidak otomatis pula itu strategi yang tepat, bahwa Anda otomatis akan terdisrupt oleh yang lain. Para pelaku yang lama biasanya fokusnya adalah mempertahankan customer yang sangat demanding, customer yang high quality, yang memberikan margin yang baik. Mereka melakukan upaya-upaya bertahan di sana. Tapi mereka juga harus melakukan strategi untuk menghadapi ini semua. Yang lebih penting dari semua ini adalah membuat organisasi menjadi lebih simple, organisasi menjadi lebih humble, organisasi yang lebih muda. Perusahaan boleh saja usianya sudah lebih dari 100 tahun, lebih dari 50 tahun, lebih dari 30 tahun. Tetapi perilakunya, caranya adalah harus mudah. Kemudian di dalam perusahaan harus ada sebuah bridging the generations. Bagaimana kita mempertahankan kaum muda agar kaum muda bisa berkarya dan memberi kontribusi dan kemudian menghadapi para disruptor ini.